Jadi ini temuan selanjutnya dari DFS dan BFS. Jadi kita lanjut dengan materi DLS, IDS, backtracking, branch, and bound ya. Oke. Aja. Nah, kita review sedikit tentang apa itu BFS, DFS ya. Kemudian kelemahan-kelebihannya apa. Sehingga muncullah DLS ini. Nah, untuk algoritma BFS itu kelebihannya dijamin menemukan PET ya dengan langkah minimum. Dijamin menemukan PET dengan langkah yang minimum ya. Kemudian, tapi apa membutuhkan ruang status yang lumayan besar gitu. Karena dia tadi kan modelnya menyamping ya. Bisa jadi solusinya menyamping ke bawah gitu kan. Jadi ruang statusnya besar. Kemudian kalau DFS dia efisien kelebihannya. Ya, tetapi tidak ada jaminan solusi dengan langkah minimum. Gitu. Nah, dari DFS dapat memilih angka yang salah sehingga PET panjang bakal infinite. Kemudian angkanya sangat penting. Ya, di DFS ini dia kelebihannya dia bisa lebih efisien ya, bisa lebih cepat. Tapi belum tentu ada jaminan bahwa solusi itu angkanya adalah minimum. Bisa jadi dia ada di PET yang lumayan panjang ya. Gitu. Kemudian, nah kita ingin menggabungkan ya kelebihan masing-masing dari BFS dan DFS ya dari dijamin menemukan PET dengan langkah minimum, kemudian secara efisien kita ambil, maka ditemukanlah satu algoritma baru ya yaitu adalah DFS dengan limited search ya. Jadi sebenarnya ini adalah lebih mengambil dari DFS ya. Tapi kita search-nya kita batasi ya, depth-nya kita kurangin gitu, kita cut lah ya gitu. Nah, DFS dengan pembatasan kedalaman sampai L, bisa L1, L2 berarti menunjukkan depth-nya 1, variabelnya 2, berarti depth-nya 2. Di mana simpul pada level 1 dianggap tidak memiliki suksesor. Kemudian yang kedua, penentuan batas level. Ya, minimal ya, berarti ada minimal shallowest goal. Jadi di sini ada shallowest goal ini ditentukan dari syaratnya. Syaratnya harus berapa minimalnya dalam menentukan batas level. Nah, ini DLS algoritmanya. Nah, kita nyatakan fungsi DLS ya, fungsi DLS ini supaya nanti bisa kita recall ya fungsi DLS-nya. Nah, ini kita recall fungsi DLS untuk membuat node dengan initial state ya, problem dan limitnya mau di depth ke berapa ya. Ini bisa dalam bentuk angka kan, initial state problemnya apa, kemudian limit gitu. Limitnya mau depth berapa. Kemudian kita panggil function recall DLS-nya. Nah, ini algoritmanya ya di dalam loopingnya dengan menggunakan if else. Ada pakai for, ada pakai while gitu ya. Nah, jika goal ya itu if is goal itu adalah not, maka ini dianggap sebagai solusi ya. Nah, kalau misalkan dianggap solusi berarti sebenarnya sudah selesai. Nah, kalau tidak solusi bagaimana? Else if kedalamannya ya depth-nya itu kita batasi, maka namanya adalah cut off ya. Nah, kalau jika lagi ya selainnya lagi, untuk setiap sensor kita bisa expand tuh kita bisa perluas kalau misalkan kita belum menemukan nilai dari solusi. Ya, kita expand lagi, kita perluas lagi solusinya, maka kita expand. Maka kalau kita expand, kita lanjutkan ya, kita do gitu. Nah, hasilnya dari DLS yang kita ambil, ya itu dianggap sebagai result gitu. Nah, kalau misalkan resultnya itu dia terjadi cut off, maka apa simbolnya adalah true ya. Kalau misalkan kalau tidak bagaimana?
resultnya itu adalah gagal. Ya, kalau kita gagal berarti kita harus mengulang lagi kan untuk mencari solusi selainnya lagi gitu. Ya, jika cut off terjadi, if cut off occur, then cut off. Kalau misalkan misalnya cut off itu dipotong ya, itu dihilangkan simpul yang tidak mengandung solusi. Ya, maka selain kalau tidak ketemu solusi, maka gagal. Ya, kalau misalkan gagal, kita lanjut lagi kan looping lagi gitu. Nah, ini dari depth limited search ya. Jadi di sini sebenarnya ada berapa depth nih? Ada 4 ya. Ada ini kan sampai ini ya. Ini kan satu, ini mana nih? Dari sini satu, depth-nya ini sini dua, tiga, ini 4 ya. Sini 4. DLS algoritma itu mengembalikan kegagalan ya. Kegagalan itu maksudnya tidak ada solusi. Alasannya kenapa? Karena di sini saya batasinnya 2. Ternyata solusinya ada di depth keempat kan gitu. Jadi di sini the reason is that the goal is beyond the limit. The goal depth is depth-nya 4 ya. Dan jadi dia belum mencapai limitnya ini, belum menemukan solusi karena solusinya ada di depth keempat gitu. Ini adalah kekurangan kalau kita gunakan DLS ya. Jadi kita, saya pengen membatasinya 2, ternyata 2 itu belum mampu untuk mendapatkan solusi. Ya, karena depth-nya ada di keempat gitu. Ya, ini saya gunakan algoritma DFS ya. Ternyata goalnya ada di depth keempat. DFS yang menggunakan limit ya, maka DLS nanti. Nah, sehingga properti dari DLS ya, tadi kan ada beberapa kriteria ya untuk menentukan apakah algoritma ini tuh dalam pencarian solusinya itu baik atau tidak. Nah, dari segi completeness tentu tidak ya, karena kita ternyata kalau kita batasi sampai limit 2 ada beberapa simpul yang tidak kita kunjungi gitu. Ya, padahal di simpul ketiga, simpul keempat itu ada langkah yang harus dikunjungi. Ya, maka completeness-nya tidak terpenuhi. Kemudian dari segi optimalitasnya tentu juga tidak terpenuhi ya, karena harusnya dia di harusnya dia ada di pad lagi depth keempat, maka dia hanya sampai depth kedua, maka tidak optimal pencarian solusi. Ya, kemudian untuk kompleksitas waktu dia O pangkat B, maaf, big O, B pangkat L ya. L itu adalah depth-nya, limited depth-nya. Kalau kompleksitas ruangnya berarti big O, B kali L ya. B tadi kan branch-nya ya, branch maksimumnya. Kalau branch maksimumnya berapa di sini? Ada 2, berarti 2 pangkat 2 kan gitu. Big O-nya ya, kompleksitas waktu. Kompleksitas ruangnya berarti 2 kali 2. Nah, karena tadi di dalam BLS itu ada kekurangan ya, maka dicari pembaruan lagi dengan menggunakan iterative deepening search. Jadi diiterasi lagi nih, diperbarui lagi. Jadi ada penambahan depth-nya ya. IDS melakukan serangkaian DFS dengan apa? Peningkatan nilai kedalaman cutoff. Dia ada peningkatan, ada penambahan nilai kedalaman dari 1 misalkan ditambah jadi 2 karena ketika depth-nya 1 ternyata belum ditemukan solusi gitu. Nah, sini kita gunakan asumsi bahwa simpul sebagian besar ada di level bawah sehingga tidak menjadi persoalan ketika simpul pada level atas dibangkitkan berulang kali. Bentar ya, saya izin ke kamar mandi dulu ya.
Saya lanjutkan lagi ya. Nah, untuk IDS itu idenya dia ada peningkatan ya nilai kedalaman karena tadi ternyata kalau kita hanya menggunakan DLS itu tidak ketemu ya solusinya. Ternyata dia ada di depth yang lebih di bawah lagi gitu. Jadi algoritmanya untuk DLS seperti ini ya depth-nya kalau 0 kita 0 tuh berarti yang paling atas ya, aras paling atas yang akar itu. Kemudian kita iterasi ya. Hasilnya ini kita panggil dari fungsi DLS berupa problem sama depth-nya ya, gitu. Depth yang awal tadi gitu. Bisa 1 atau 2 angka. Kemudian kita stop jika result-nya itu tidak sama dengan cut off. Oke. Nah, di sini kalau hasilnya tidak sama dengan cut off ya, berarti kan lanjut kan gitu. Ya, result hasilnya itu bukan simbol mati kan, cut off. Maka kita lanjutkan ke bawahnya lagi, depth-nya kita tambah depth plus 1. Nah, kalau misalkan sudah ada hasil, kita cetak. Kalau misalkan tidak ada hasil, kita balik lagi ke penambahan depth ya. Itu algoritma dari IDS itu idenya. Nah, tapi penambahan depth-nya dari 1 ya. 1, dia nambah lagi 2, nambah lagi jadi 3 gitu ya. Bukan dari kelipatan 2 atau kelipatan 3 gitu. Nah, ini DS dengan depth-nya 3 ya. Nah, di sini misalkan limitnya 3 ya. Yang ini warna yang ada panahnya, ini adalah yang solusinya ya. Oke, misalkan yang A, ini awalnya yang aras paling atas atau dangus sebagai akar, kemudian berjalan ya ke bagian bawah. Ya, bagian bawah tuh berarti bisa B atau C, tapi kita dahulukan dulu yang B, kemudian nanti dia lanjut ke bawahnya lagi kan, cabangnya. Oh, ternyata ini di level 1 sudah dapat solusi, berarti bisa kita selesaikan dari sini. Tapi ini maksimal limitnya 3 ya. Oke, kemudian ternyata, oke, setelah itu kemudian setelah D, kita lanjut, ini ada temennya ya, E ya temennya, tapi kita lanjutkan langsung ke bawah dulu ya, ke H. Karena IDS itu kan awalnya dari LS. DLS itu adalah pengembangan dari DFS yang ada limitednya. Oke, setelah itu apa? Dari H, maka kita ke mana? Dari H itu ke mana? L ya? I ya? I, baru nanti ke samping, baru ke bawah lagi ya. Baru nanti ke samping lagi, terus ke atas lagi, ke bawah, selesai, habiskan dulu ya. Baru nanti di sini dapatlah solusi yang paling akhir adalah M. Ya, oh ternyata dengan kita membatasi limitnya 3, solusinya ada di depth ketiga, ya sudah tidak perlu kita tambah gitu. Ya, kalau misalkan nanti tidak dapat solusi, baru kita bisa tambah ya, tuh, depth-nya. Oke. Nah, untuk properti dari IDS ini, kalau kita lihat dari segi completeness-nya, iya ya, dia terpenuhi jika B-nya terbatas. Range-nya ya, range tadi maksimum. Kemudian optimalitasnya dia terpenuhi. Kenapa? Karena kita meskipun banyak rute yang tersedia gitu, kita tidak perlu mengunjungi semua rute untuk mengecek apakah ini tuh solusi atau bukan gitu. Kalau sudah dapat solusi ya sudah, kita cut dari sana saja gitu. Karena ada kita menganggap bahwa biaya 5 langkah itu setara dengan biaya. Jadi kita ingin mendapatkan biaya yang minimum dengan cara langkahnya kita minimumkan. Kemudian dari kompleksitas waktu bisa dituliskan dengan O, B pangkat D-nya ya. D tadi adalah apa? Depth-nya ya.
Kemudian kalau L itu limitnya. Depth-nya paling banyak berapa, limit itu adalah batasannya. Ya, beda ya. Kalau kompleksitas ruang itu adalah B kali D. Ya. Berarti D itu bisa sama dengan atau lebih dari limit ya. Kan depth-nya bisa saja 3 atau 5. Nah, limitnya kan bisa kurang dari itu. Atau limitnya sama dengan depth-nya. Gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Ya, saya lanjut. Nah, ini adalah backtracking ya. Backtracking atau runut balik dapat dipandang sebagai salah satu dari dua hal berikut. Nah, ini bisa dilihat ada dua definisi nih dari backtracking. Sebagai sebuah fase di dalam algoritma transversal DFS. Ya, jadi di sini sebuah fase balik lagi ya dari algoritma transversal DFS. Kemudian istilah kedua, dia dianggap sebagai metode pemecahan masalah yang fokus, terstruktur, dan sistematis, baik untuk persoalan optimisasi maupun non-optimasi. Maksudnya gimana? Jadi, di dalam backtracking ini, kalau misalkan dia itu ya, tidak jadi solusi, kita nggak perlu mencari sampai ke bawah-bawahnya ya. Jadi kita backtracking aja langsung ke simpul mana nih gitu. Yang menurut kita itu memenuhi dari optimasi ya. Optimasi kan bisa, optimasi itu bukan selamanya nilainya maksimum ya gitu. Minimum itu optimasi. Nilai maksimum itu nilai optimasi juga tergantung kasusnya kita ingin mengoptimasi apa gitu. Kalau misalkan biaya kan kita pengennya yang minimum ya. Berarti nanti yang didapatkan adalah nilai minimum dari biaya. Kalau misalkan barang otomatis kita inginnya yang maksimum kan di barang yang diperoleh gitu. Fungsi yang kita ambil itu adalah yang nilai paling maksimum. Oke. Nah, algoritma nurut balik merupakan perbaikan dari exhaustive search. Exhaustive search itu adalah pencarian dari semua titik simpul. Kita coba satu-satu itu exhaustive search gitu. Jadi algoritma balik atau backtrack itu merupakan perbaikan dari exhaustive search ya. Ya, semua kemungkinan solusi dieksplorasi dan dievaluasi satu persatu. Kemudian, sedangkan pada algoritma backtracking hanya pilihan yang mengarah ke solusi yang dieksplorasi. Di mana pilihan yang tidak mengarah ke solusi tidak dipertimbangkan lagi ya. Artinya kita bisa melakukan pemangkasan atau pruning simpul-simpul yang tidak mengarah ke solusi. Ya. Oke, untuk algoritma runut balik itu diperkenalkan oleh D.H. Lehmer tahun 1950, berarti ini belum terlalu lama ya, maksudnya masih di abad ke-20 kan, nggak sampai 1700 atau bahkan 1000 Masehi. Berarti ini memang algoritmanya masih baru. Dan dikembangkan lagi oleh Walker, Golub, dan Baumert menyajikan uraian tentang algoritma runut balik. Nah, ini misalkan ada di dalam backtrack itu ada beberapa komponen ya, ada solusi persoalan. Nanti ada fungsi pembangkit, ada fungsi pembatas ya. Solusi dinyatakan sebagai vektor dengan n tuple. Jadi di sini x-nya itu bisa dari x1, x2 sampai xn. Ya, n-nya ini tergantung ada berapa banyak nilai ya. Nilai misalkan kalau bobotnya ada 0,1 berarti nanti kemungkinan ya bisa 0,01, 0,02. Jadi tergantung ada berapa variabel yang bisa mengisi si x ini. Ya, di mana si x ini adalah anggota dari ruang solusi ya. Umumnya S1 itu akan sama dengan Sn. Ya, kita lihat nih dari persoalan integer knapsack ya. 1/10 berarti yang kiri itu 1, yang kanan bobotnya 10 ya. Nah, integer knapsack itu adalah integer di mana misalkan ada persoalan gini. Kita ingin mencari misalkan kita punya tas ya, di dalam tas itu kita harus memasukkan barang-barang yang kapasitasnya itu harus tidak melampaui kapasitas tas tersebut. Misalnya tas tersebut 10 kilo ya, berarti semua barang yang kita masukkan itu maksimal harus 10 kilo dan yang punya nilai
atau harga yang tinggi ya. Jadi nggak serta-merta, oh barangnya berat, yang penting nggak memenuhi nilai beratnya saja nih. Tapi harus kita lihat dari price-nya juga ya. Itu adalah integer knapsack gitu. Ya misalkan di dalam tas kita diburu-buru nih, ayo harus mengumpulkan beberapa barang di dalam tas gitu. Syaratnya harga sama beratnya harus segini gitu. Jadi kita harus cari yang benar-benar optimum ya gitu. Nah, ini ada percontoh persoalan knapsack 1,0 berarti bobotnya kan antara 1 sama 0 ya dengan XI. Ruang sampelnya ya itu adalah solusinya ya, maaf, 0,1 ya sehingga XI-nya menyesuaikan ya bisa 0 atau 1. Berarti X bar X yang ini bisa kombinasi dari 0 dan 1 atau 0 semua atau 1 semua tergantung solusinya letaknya di mana. Oke, kita lihat nanti contohnya di slide selanjutnya. Nah, ada juga fungsi pembangkit. Fungsi pembangkit nilai SK. Jadi, untuk membangkitkan nilai si X ini, kita perlu namanya fungsi pembangkit yang kita sebut sebagai T ya. Nah, untuk mematikan apa? Solusi. Jadi, kita panggil, kalau misalkan dia bukan solusi, berarti kita panggil lagi fungsi pembangkitnya. Ya, dimana fungsi pembangkit itu merupakan komponen vektor solusi ya dari X1, X2 sampai X kami 1 gitu. Nah, kemudian yang paling penting itu apa? Fungsi pembatas. Nanti kalau kalian belajar di teknik optimasi ya di semester 5 itu nanti kalian akan belajar fungsi pembatas dengan adanya suatu constraint sama non constraint ya, ada kendala atau tanpa kendala gitu. Nah, fungsi pembatas itu fungsinya untuk membatasi ya ini ya namanya fungsi pembatas yang membatasi atau sebagai border supaya kalian itu tidak melebihi dari yang disyaratkan ya. Kalau minimum berarti harus terpenuhi nih. Kalau misalkan minimumnya 3, 1 ya tidak masuk. Maksimal 10, kemudian 11 ya tidak bisa masuk ya. Betul. Nah, dia harus bernilai true ya ketika apa tidak melanggar kendala gitu. Kalau misalkan dia melanggar kendala berarti nilai dari algoritmanya salah kan? Ya. B itu penilai true jika apa X1 sampai SK mengarah ke solusi. Nah, mengarah ke solusi itu artinya tidak melanggar kendala atau constraint yang diberikan di awal. Ya, itu. Kemudian jika true, maka pembangkit nilai untuk SK plus 1 dilanjutkan. Jadi fungsi pembangkit kayak merecall lah gitu ya, di call. Kalau misalkan, oh ini apa namanya, true nih, masih bisa kita masukkan ke pembangkitnya lagi, maka dia bisa dilanjutkan untuk K selanjutnya ya. Tapi jika false, maka si solusi tadi X1, S2 sampai SK-nya dibuang. Ya, kalau dia false, dia melebihi standar dari fungsi pembatas. Nah, ini sebagai ilustrasi ya di dalam pohon itu ada 3 macam simpul. Ya, ada namanya yang hijaunya adalah simpul akar, ya simpul yang dia itu paling atas ya, parents yang paling tua lah ya gitu. Kemudian ada simpul dalam itu adalah anak dari si simpul akar, tetapi dia masih punya anak lagi, kan namanya simpul dalam. Kemudian ya ini yang kuning ya, yang kuning ini kan masih punya anak lagi nih. Ya, punya anak lagi satu kuning, satu merah. Kenapa ini merah? Karena merah itu simpul daun, dia tidak punya anak lagi. Nah, yang ini masih punya anak, berarti masih warnanya kuning, ya. Gitu. Nah, backtracking itu dapat dipandang sebagai pencarian di dalam pohon dari akar menuju daun. Jadi dari hijau sampai merah itu adalah solusi pencarian kita, ya. Nah, ini ada contoh nanti. Ada integer knapsack 0,1, berarti nanti yang kiri ya. Kiri itu kiri dari saya ya. Saya menghadap ke layar, berarti ini sisi kiri, di sisi kanan. Nah, berarti bobotnya yang ini adalah 0, yang ini bobotnya 1 ya, gitu. Nah, solusi dinyatakan sebagai
X-nya ada, kenapa nih ada 3? Karena ini N-nya 3 ya. X1, S2, S3 dengan XI-nya, ruang solusinya itu 0 dan 1 kan. Kita nggak ada 2 ya. Jadi hanya ada 0 dan 1. Nah, ini kira-kira sampai berapa depth nih supaya kita masuk ke 000. Berarti kan ini ada 3 aras ya. Kenapa? Karena kalau cuma di sini yang saya gambar tadi, berarti depth-nya hanya 1. Depth 1 tuh berarti hanya sampai sini kan, sini bagian ini kan. Berarti saya harus butuh lagi nih sini. Ya kan ini baru ya ini 0, ini 1, ini 0, ini 1. Ini 0, ini 1. Maaf ini. Anggaplah sejajar ya ini ya. Oke. Nah, berarti kan ini misalkan ini ada namanya simpul 1, 2, 3 ya simpul daunnya. Eh, nah berarti kalau untuk simpul 1 dia solusinya apa? 0, 0, 0 ya di sini. Ini kan ini 0 sebelah kiri, terus sebelah kiri lagi jalurnya sebelah kiri lagi. Berarti ini adalah simpul 1. Kalau simpul 2 X-nya apa solusinya? Berarti 0, 0, 1 ya. Dan seterusnya ya. Betul. Nah, ini adalah ruang solusinya. Di mana di ruang solusi ini hanya ada satu solusi. Ruang solusi diorganisasikan ke dalam struktur pohon berakar ya. Dari akar sampai ke daunnya. Makanya disebut pohon berakar. Tiap simpul cabang menyatakan status. Tadi sudah lintasan dari akar ke daun menyatakan solusi. Sudah ya tadi. Nah, nah ini kalau tadi knapsack 01, ini knapsack 10 ya. Berarti yang sebelah kiri 1, yang sebelah kanan 0-nya. Oke. Ini ada ruang solusinya ya. Yang ruang solusinya berarti berapa? 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13. Ya. Catatan simpul-simpul dinomori dengan aturan depth first search. Berarti dia perjalanannya ini kan. 1, 2, 3 ya. Sini perjalanannya. 4, ke sini kan. Ini depth DFS ya berarti. Baru ke sini kan sebenarnya backtracking dulu ke 3 ya. 3, baru setelah itu ke 7, 8, baru nanti sini nggak ada jalur kan mau ke sini, baru kayak ke sini. Baru ke, nah seterusnya ya. Dia menggunakan aturan divergence. Gitu. Nah, ini kasus yang belum ada constraint-nya. Ya, belum ada kendalanya, pembatasnya. Nah, ini misalkan ada fungsi kendalanya ya, constraint. Atau dengan sebagai banding function, tinjau knapsack 10 dengan instansiasi seperti N-nya 3, W ini adalah misalkan beratnya ya, beratnya ada 35, 32, 25, berarti ini 35 kalau bobotnya 1, misalkan nih saya 001, berarti 1 kali, nanti aja itu. Ini W, ini price-nya berarti 40, 25, 50 ya. Kemudian M-nya berapa? M-nya itu adalah 30. Oke. Nah, solusi itu nyatakan sebagai ini tadi ya, S1, S2, S3, ya. Solusinya nanti di koordinat berapa. Di mana knapsack-nya itu adalah 1. Ini 1, 0. Knapsack-nya itu ya 0, 1 ya dari kecil dulu. Nah, ini urutan kiri atau kanannya. Nah, dia dianggap memenuhi fungsi dari bounding function kalau apa? Jumlah ya dari perkalian WI kali XI itu kurang dari sama dengan M. Kurang dari atau boleh sama ya dari si M. M-nya berapa? M-nya 30. Nah, kalau ada constraint seperti ini akan lebih memudahkan kita untuk mempruning atau memangkas simpul-simpul yang kita anggap tidak
mewakili solusi ya. Gitu. Nah, ini contohnya. Tadi ini kan knapsack 10 ya. Oke. Oh, dinamisnya tadi N-nya 3, M-nya 30, W-nya adalah ini, WI-nya adalah ini, PI-nya ya. Oke. Misalkan nih saya melakukan perjalanan dari 1 sampai berapa kan? Nah, sebenarnya di 2 ini ada cabangnya ya. Nah, ada cabang ya, tapi tidak ditulis karena kenapa nanti. Nah, misalkan saya melakukan perjalanan dari 1 kemudian menuju 2 gini. Ya, kedua sini. Oh, di sini berapa nilainya? 1 kan? Solusinya 1, saya nggak tahu ini berapa, ini saya nggak tahu berapa. Ya nggak? Nah, tadi nilai bonding functionnya berapa? Kalau jumlah, ya, jumlah dari WI dikali PI itu kurang dari sama dengan 30 ya. Nah, kurang dari M, di mana M-nya adalah 30. Nah, kalau saya punya solusi yang ini, yang sebelah kiri, ini kan 1 nih. Saya nggak tahu selanjutnya berapa. 1 itu berarti WI-nya berapa? 30, 35 kan? Berarti 35 dikali 1 kan? Sorry. WI, ada apa? WIXI. Ya. WI-nya 35, X-nya berapa? 1. Ditambah berapa? Saya nggak tahu ya. Nah, ini saja berapa? 35 kan? Sedangkan 30. Berarti ini dipotong ya, dibuang. Ya, berarti kita tidak perlu melanjutkan sisi yang sebelah kiri. Ya, oke. Sebenarnya ada, tapi ini saya cut ya, saya pruning gitu. Gitu. Nah, ini ada. Oke. Nah, kemudian otomatis saya apa? Backtracking ke 1 lagi ya. Oh, berarti di sini nih 0. Oke, berarti kalau misalkan saya mau ambil angka yang 9 ini, 9 ini berarti apa? 0. Saya nggak tahu, ini saya nggak tahu. Nah, berarti kan masih bisa lanjut ya. Ke kiri atau ke kanan. Oke, saya coba ke kiri. Kalau ke kiri, simpul 10, dia nilai solusinya variabel angkanya berapa? Maaf, variabel angka lagi. Nilainya berapa nih? X-nya. X-nya itu adalah 0, 1, dan ini saya nggak tahu. Enggak. Berarti kalau dari ini berapa? 0 kali 35, 0 ditambah 32 ya. Berarti ini kan melebihi ya. Melebihi kapasitas dari M. Berarti ini saya cut. Oke. Kalau saya cut berarti saya backtracking ke 9. Oke, berarti 13. 13 itu berapa? Nilai XI-nya berarti 0, 0. Saya nggak tahu kan? Oke, berarti ini masih bisa nih karena ini belum melampaui. Oke, berarti saya lanjut ke 14 atau ke 15. Ya. Berarti kalau di sini nilai XI-nya berapa? 0, 0, 1. Nah, ini kan berapa? 001 itu 25 ya. Berarti nilai dari sigma WIXI-nya kalau ini 0, 0, 0. Ya, otomatis kita pilih ini ya. Karena kita kalau knapsack itu kan lebih ke arah maksimum yang bisa kita ambil ya, kita masukkan ke dalam suatu wadah kan. Ya, di mana tadi keterangan huruf B di bawah suatu simpul menandakan simpul tersebut dimatikan oleh fungsi pembatas karena melanggar kendala. Kenapa melanggarnya? Karena melebihi kapasitas. Kapasitasnya 30. Ya. Penomoran ulang simpul-simpul sesuai urutan pembangkitannya. Berarti di sini 1, kedua ya, urutannya kan tadi saya lanjut kedua. Nah, saya lanjutkan berarti saya pindah ke, oh, tadi kan ini urutkan ya, urutan 2. Setelah itu berapa? 3, 4. 3 berapa? Sorry, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kan ini kalau nomor realnya gitu. Kalau nomor perjalanannya ini sesuai 1, 2, baru setelah itu ke sini ya.
Baru 4 tidak memenuhi, saya lanjut ke 5, 5 saya pilih 6 atau 7. Nah, dari 6 sama 7 yang memenuhi sebagai solusi itu adalah X yang 001 dengan F-nya berapa di P ya? Price-nya berapa? Yang 50 ya. Price-nya yang 50. Kalau 011 berapa? Berarti 25 tambah 50 gitu. Ya. Oke. Ada yang ditanyakan dulu? Saya lanjut lagi ya. Nah, ini adalah skema umum algoritma runut balik dari versi iteratif. Jadi di sini kita menggunakan runut balik berupa inputannya integer ya. Integer itu kan bisa dari negatif sampai positif ya. Tapi kan kalau untuk data, pasti kita mulainya dari 0 ke atas kan gitu. 0 pun itu sebenarnya belum ada inputannya kan. Tuh. Nah, mencari semua solusi persoalan dengan metode runut balik atau skema iteratif gitu. Ini masukkan K itu adalah indeks komponen vektor solusi yang diasumsikan sebagai X1, S2, SK-1 ya. Yang sudah ditentukan nilainya. Itu tadi bisa 0,1 atau bahkan bisa lebih dari 0,1 ya. 0,12 gitu. Oke, luaran itu bisa semua solusi dari X ya. Yang 001, 000 tadi itu. Kemudian algoritmanya kita menggunakan while if ya. Jadi K-nya itu tidak sama dengan 0. Jadi kalau K-nya tidak sama dengan 0, kita next ya, kita lakukan. Gitu. Kemudian, jika terdapat nilai SK yang perlu dicoba sedemikian sehingga SK-nya itu dibangkitkan ya dari fungsi pembangkit TX, ya, maka kalau misalkan dia itu branch B itu kan yang dibuang tadi ya, yang dibuang, itu simpul X1 atau simpul sampai K, maka itu kita lanjutkan lagi ya ke lintasan simpul sebelumnya, yaitu kita if lagi ya. If X1 adalah lintasan dari akar ke simpul solusi ya. Jadi ini yang saya buang adalah simpul 2, maka saya lanjutkan ke if yang simpul ketiga, lintasan akar ke simpul solusi. Jadi di bawah 3 kemungkinan ada solusi nih gitu, maka saya lanjutkan. Oh, ternyata di 3 itu sudah sampai solusi, maka bisa kita tulis solusinya, kita cetak ya, kita print. Kalau misalkan belum gimana? Kita turun ke depth yang selanjutnya ya. Tadi dari 3 ternyata belum dapat solusi, kita turun ke depth yang selanjutnya. Jadi bawahnya itu K+1. Ya kalau enggak gimana? Kita backtrack lagi kan tadi. Ternyata saya sudah turun nih dari 3 ke 4 ya. 4 itu bukan solusi, maka saya backtrack lagi ke 3 dengan mengurangi depth-nya ya. Dan lanjutkan lagi sampai ketemu solusi ya. Itu kalau versi iteratif. Oke, kalau versi rekursifnya dan sama menggunakan integer ya. Kemudian algoritmanya dia dibangkitkan dulu ya XK. Kalau tadi kan dia melakukan K lebih tidak sama dengan 0. Ya, ini B X-nya langsung di-cut ya. Dia di-cut. Kemudian X1, S2 ada lintasan dari akar solusi ke simpul. Cetak ya. Nah, ini kan dia tidak ada K-1 ya. And if kalau K-nya kurang dari N, maka bentar, right, X1, S2, S3, cetak solusi, and if K kurang dari N, maka lakukan root balik K+1. Oke, versi rekursif. Lintasan dari akar ke simpul solusi, maka kalau misalkan dia yang if X1 sampai SK ada lintasan dari akar ke simpul solusi, maka kita lanjutkan. Terus kita cetak sebagai solusi. Nah, rekursif, dia balik ya rekursif. Kalau iterasif, dia lanjut. If, kemudian kalau K-nya masih kurang dari N, ya, N tadi kan berarti istilahnya banyaknya
ruang solusi, bukan ruang solusi. Depth juga bisa dianggap depth ya. Kalau K-nya masih kurang dari N, maka kita tambahkan K-nya ya. Nah, lakukan sampai dia selesai. Ini kalau versi rekursif. Gitu. Nah, untuk setiap simpul dalam pengurungan status, kecuali simpul daun berasosiasi dengan sebuah pemanggilan rekursif. Jadi setiap simpul ya, kecuali simpul daun, simpul daun itu berasosiasi. Kemudian, jika jumlah simpul dalam pengurungan status adalah 2 pangkat N, atau N faktorial, maka pada kasus terburuk ya, ini jika. Ini kalau misalkan jika. Ini untuk kasus terburuk. Kasus terburuknya ya, dia butuh waktu O PN pangkat 2N atau O QN N faktorial. Nah, dengan PN dan QN itu adalah polinom derajat N yang menyatakan waktu komputasi setiap simpul. Ya, PN, derajat polinom N. Ya kan bisa jadi kalau kita melakukan pencarian solusi itu ada operasinya ya di dalam setiap simpul dari sisinya itu. Dikalikah atau ditambah gitu ya. Jadi polinom berderajat dari akar sampai ke daun itu polinom derajatnya pangkat berapa ya, ini dianggap sebagai PN atau QN-nya ya. Ya, oke, kita cukupkan dulu ya perjumpaan kita pada siang hari ini. Jadi ada sedikit lagi slide-nya, ini silakan dibaca untuk rangkumannya. Untuk yang part algoritma branch and bound kita cut dulu sampai sini ya. Oke. Nanti untuk hari Sabtu saya bisanya selain jam berapa ya? Bentar. Oh ya, saya hari Sabtu tidak bisanya jam 8. Mungkin jam 10 ya, karena ada TOT ini. Ada TOT apa namanya? TPB ya. Jadi saya jadi pengajarnya, jadi belum bisa untuk kalau yang hari Sabtu jam 8 ya. Jadi kalau di atas itu silakan ya. Kalau mau untuk pertemuan 11. Oke, ada yang mau ditanya dulu? Oke. Baik, Oh, ya. kalau untuk Sabtu jam 10 atau jam 11 bisa nggak bergerak? Jam 10 udah bergerak buat kelas pengganti. Insya Allah bisa kalau jam 10. Kalau jam 9 saya belum yakin sudah selesai atau belum. Jam 10 jadi ya. Makasih. Mm-mm. Ya, oke. Baik, terima kasih ya kelas RC. Jadi nanti insya Allah kita ketemu lagi untuk menuntaskan pertemuan 10 yang tinggal sedikit sama pertemuan 11 ya minggu ini. Jadi, oke, selamat belajar, selamat berulang lagi. Saya akhiri dulu ya, maaf kalau banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Jadi, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.